Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya kayak kesan itu sudah nggak bisa ngomong jujur. Ya pesan saya mohonlah ya yang ini seangkatan ini ojo ngisi-ngisi pelatih. Itu iya. Kasihan Pak Bambang dan tim sudah sedemikian rupa memandu kita dari awal sampai dengan ya nggak bisa ngomong saya. Dalam artian itu sulit dibahas dengan kata-kata itu sulit soalnya setiap bahasa apa yang disampaikan sama Pak Bambang, Pak Bayu itu rasanya tembusnya itu nggak cuma di hati, di pori-pori jantung Bu. Rasanya di pori-pori jantung Bu. Benar-benar sudah apalagi di sini ya maaf kalau kita yang Islam itu disumpah Bu. Begitu aku siap jadi itu petani itu semua lautan petani se-Indonesia itu hadir di mata dan hati saya itu gak sanggup saya untuk cerita itu gak sanggup seperti itu. Terima kasih Pak Bayu, doakan kami benar-benar bisa membantu cita-cita Pak Bayu di setiap wilayah kami. Terima kasih. Yaitu ucapan terima kasih hanya membuktikan di wilayah kami Pak Bayu. Dan doanya semuanya Pak Bambang dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ada lagi. Monggo Pak. Boleh tidak dibatasi nih sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada akhirnya kita berpisah juga. Saya berharap kita semua di sini bisa ya, maksudnya berkelanjutan ke depan nanti tetap seperti ini dan saling bahu membahu, saling sharing dengan tujuan yang sama, misi yang sama. Semoga kita juga bisa bergabung dalam tujuannya Pak Bayu. Insya Allah mudah-mudahan kita ini sefrekuensi Pak ya. Ya kedepannya ini apa yang kita-citakan kemungkinan besar teman-teman juga hampir sama ya gitu kan. Makanya kemungkinan ini bukan sesuatu yang mustahil atau yang memang bukan rencana kita juga. Mungkin memang udah ada yang rencanakan. Seperti itu dan saya termasuk alhamdulillah sudah mendapatkan info ini. Karena mungkin juga memang karena ada keinginan juga ke depan untuk memajukan pertanian perikanan juga. Jadi walaupun saya tidak ada background sama sekali dalam pertanian, tapi untuk ke depannya itu saya memang yakin gitu kan. Kalau pangan ini memang nomor satu dari awal manusia tiba ya. Saya rasa demikian. Terima kasih kepada tim semuanya yang atas mungkin kami semua merepotkan. Dan terima kasih atas pelayanannya dari BSM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya cuma mau mengucapkan terima kasih kepada tim dan saya mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas limpahan ilmunya dari tim, terutama dari Bapak Bayu sama Bapak KB dan Pak Bam. Saya sangat terima kasih sekali. Saya nggak mengira kalau pelatihan ini seperti ini. Saya kirain pelatihan itu yang seperti yang kemarin-kemarin saya sudah saya ikuti. Ternyata ini luar biasa. Bisa memanfaatkan yang tadinya saya kira cuma sebagai parasit, tanaman pengganggu, tanaman yang lain. Ternyata di sini bisa dimanfaatkan yang pokoknya luar biasa manfaatnya. Ini ilmu yang luar biasa. Saya sangat berterima kasih Pak Bayu. Sangat berterima kasih sekali atas ilmu-ilmunya. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi terutama dan nanti bisa saya sampaikan ke yang lain. Kalau saya sampaikan yang lain ya. Dan kesannya sangat bagus sekali teman-temannya. Pokoknya walaupun ini di atas saya tapi semuanya saya anggap teman.
apabila dalam saya pergaulan selama latihan di sini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah cukup dari saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak. Aku jadi mau nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan saya sampaikan ini berangkat dari rasa cinta. Yang pertama, saya melihat bahwa peserta dari pelatihan ini rata-rata sudah berusia. Artinya secara fisik, daya tahan duduk, menangkap, ya sudah mulai berkurang kekuatannya. Kopi break, kita makan pagi ataupun makan siang, apa yang terjadi setelah logistik terpenuhi? Logika udah nggak jalan. Saya ikuti bahasa Pak Bayu, fair. Ya, artinya untuk rekan panitia, sebagai masukan saja untuk ke depan, membuat satu kemasan di dalam penyampaian materi bagaimana per 10 ataupun 15 menit supaya peserta nanti tidak 5 watt, ya. Ini bagaimana caranya dikemas. Karena hal ini terjadi pada diri saya sendiri. Saya itu malah beratnya berjuang melawan ngantuk, Ibu. Ya, ini pesan. Karena saya cinta. Dan ini perjalanan kita masih panjang dan fair, kembali kedua, ya. Peserta kita kan rata-rata sudah berusia semua. Kemampuan duduknya paling 10-15 menit, fokusnya di situ. Lebih dari itu, harus ada ice breaking. Ya. Itu barangkali Pak Bambang, masukan dari kami. Ya. Sekali lagi, ini berangkat dari rasa cinta, supaya kemasan acara kita ini betul-betul menarik, menggoda, ya, dan mampu merangsang tentunya, ya. Dan selanjutnya samalah dengan yang lain, mengucapkan banyak terima kasih. Ada satu hal yang sangat menarik dari materinya Pak Bayu ini, ya. Mohon maaf, saya ingin saya sampaikan juga di sini, berangkat dari surat Ar-Ra'd ayat 11. Di sana dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di sana dikatakan bahwa Allah tidak akan pernah merubah nasib seseorang, kaum, lembaga, organisasi, ataupun partai. Sampai hatta dia sendiri yang akan merubahnya. Apa itu anfus? Anfus. Apa itu anfus? Jiwa. Saya hanya menyampaikan, ini adalah Allah yang bicara bahwa Allah itu akan merubah kita, ya, akan merubah kita kalau yang ada di dalam diri kitanya dirubah. Apa yang dirubah? Jiwa. Pertanyaannya adalah jiwa itu tidak kelihatan. Dan ada apa di dalam jiwa itu? Kalau saya selalu menyimak penyampaian dari Pak Bayu, ini bidikannya yang tidak kelihatan adalah pikiran. Mindsetnya kan digeser kita, pola pikirnya. Nah, kedua, perasaan. Pak Bayu sangat paham nampaknya bahwa pikiran itu bisa dikendalikan oleh perasaan, oleh hati. Hati lebih kuat daripada pikiran. Dan yang ketiga yang ada di dalam jiwa tadi, kalau menurut konsep Quran tadi adalah spiritual. Spiritual yang dimaksud di sini adalah keikhlasan. Tanpa pamrih. Ya, artinya secara tersirat Pak Bayu menyampaikan kepada kita, sudah urusan hidup kita dengan Allah ini sudah selesai sebetulnya. Rezeki sudah ada di depan kita dan sudah ditentukan, tinggal kita menjemputnya dengan skill kita yang kita miliki, dengan pola pikir yang baik tentunya, ya. Mati pun juga sudah ditentukan, sudah ada garisnya. Tinggal permasalahannya sampai sejauh manakah keberadaan kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini memberikan manfaat kepada manusia-manusia yang lainnya. Ini yang saya tangkap. Jadi sangat dahsyat sebetulnya.
Pak Bayu mengajak kita berubah dengan konsep Quran, yaitu pikiran kita dirubah, dengan pola pikir kita diajak bagaimana membangun sebuah aset ekosistem. Kedua, perasaan, jiwa, ya, bahwa sebetulnya rezeki kita itu ada, Allah berikan, Allah ciptakan pada orang lain. Tugas kita adalah tinggal bagaimana memuliakan dan membahagiakan orang lain. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, Pak Bayu beserta tim. Sekali lagi terima kasih. Sekali lagi, itu rasa cinta saya Pak Bambang, masukan tadi supaya kemasannya lebih menarik. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali. Terasa mendengarkan Mario Teguh. Super sekali. Monggo. Sebentar. Ini Pak. Gak apa-apa Pak. Karya. Engki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan yang pertama adalah banyak-banyak terima kasih kepada narasumber dari Pak KB, wabil khusus Pak Bayu dan juga Mas Bambang. Yang awalnya Mbah Bam itu saya nggak kenal, cuma tahunya di YouTube. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu. Yang kedua, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara saya yang dari luar kota Banyuwangi. Mohon maaf jika kami tidak bisa memberikan yang terbaik selaku orang Banyuwangi. Walaupun saya sendiri bukan Banyuwangi asli. Wong Duro, Pak. Kulo saking medunten. Mohon maaf kepada teman-teman dan mudah-mudahan harapan saya dan mungkin sedikit ya, secercah harapan teman-teman dari Banyuwangi, dari suara hati yang terdalam, ini adalah bukan yang terakhir, tapi ini adalah awal melangkah untuk lebih mengeratkan persaudaraan di antara kita. Kami tahu jenengan-jenengan semua dari berbagai daerah, kalau tidak didasari kata cinta, mungkin tidak akan hadir di tempat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak sekalian. Dan juga jika ada kekurangan dari kami selaku penduduk Kabupaten Banyuwangi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang terakhir, saya mencerna, mencerna dan juga berusaha menafsirkan dari kata per kata, dari awal sampai akhir. Ternyata bimbingan ini bukan cuma sekedar membimbing orang bikin pupuk, membimbing secara duniawi saja. Tapi bagi kami Pak, khususnya yang ada di rumahnya Pak Rizky, kami setiap malam selalu yang kami tafsirkan dari semua para narasumber bukan cuma yang tersirat saja, bukan yang cuma yang tersurat, tapi yang tersirat maupun sikap dari segala perkataan, sehalus apapun yang disampaikan Bapak narasumber, kami sangat tersentuh. Kami disuruh kembali dari nuktah awal, dari sekecil ini hingga menjadi besar. Kami ini tidak ada apa-apanya. Kami harus kembali dari awal untuk melangkah lebih baik. Akhirnya menjadi lebih baik dan bermanfaat buat keluarga, tetangga, dan semua. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih Pak Bayu. Terima kasih banget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ada lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sejatinya saya mendaftar itu di saat peserta sudah full sebetulnya. Namun alhamdulillah masih bisa digabungkan dalam pelatihan angkatan kedua ini. Yang kedua, saya harus mengatakan bahwa secara umum kita sangat merasa puas dengan kegiatan pelatihan ini. Mulai dari tempat yang saya kira sangat indah ini, sejuk, sangat berbeda dengan di Bekasi ya. Sangat jauh berbeda alamnya. Sini membuat kita begitu terasa segar untuk mengikuti kegiatan. Yang berikutnya adalah tim, saya kira ini luar biasa ini. Beliau ini mukanya ceria terus ya. Baru lihat saja kita udah senang ya. Apalagi kalau ngomong, Masya Allah, itu selalu menggugah, menghibur. Itu pula Pak KB, dan tentu yang terkhusus adalah Pak Bayu yang begitu luas, begitu dalam ilmu yang beliau miliki, dan saya kira apa yang sudah dipaparkan di sini masih sebagian kecil. Yang tersimpan masih jauh lebih dalam dan lebih banyak lagi. Karena itu kita tidak berharap beliau tidak berhenti sampai di sini untuk memberikan terus bimbingan kepada kita agar kita bisa menjadi benar-benar petani yang mandiri. Bapak dan Ibu sekalian, saya melihat ini bukanlah sekedar gerakan komunitas, tapi ini adalah gerakan kebangsaan. Beliau punya visi yang sangat luar biasa. Ingin membawa para petani ini menjadi petani yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Lihat lagu marsnya saja itu kan nuansanya adalah nuansa kebangsaan. Oleh karena itu gerakan ini bukan gerakan kecil, sehingga dibutuhkan SDM yang sangat, apa yang disebutkan dalam mars itu, yang siap berjibaku, siap untuk benar-benar terjun secara langsung memberikan yang terbaik kepada petani yang saat ini kondisi kehidupan mereka begitu sangat memprihatinkan. Saya sendiri baru pulang dari Sulawesi, keliling mulai dari Makassar, Sopeng, Tolopo, sampai kemudian ke sini. Karena saya sudah ada agenda mau rencana ikut di sini, jadi saya mencoba berbincang dengan petani-petani yang saya lewati. Semua mengatakan seandainya ada pilihan lain selain dari bertani, kami akan berhenti bertani. Dan faktanya mereka memang sudah banyak mengembara, berhijrah ke tempat yang lain untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Itu artinya di benak mereka petani itu nggak ada harapan. Hanya karena terpaksa mereka harus menjadi petani. Nah, kita harus kembali untuk memotivasi mereka, meyakinkan mereka, dan lebih jauh lagi mendampingi mereka agar mereka bisa merasakan bahwa ternyata bagaimana apa yang disebut Pak Bayu, cara yang terbaik dan tercepat untuk menjadi orang yang sukses justru dengan petani. Ada harapan yang sangat berbeda dengan realita yang harus kita sinkronkan sehingga para petani-petani kita yang ada di desa bisa kembali merasa bangga menjadi anak seorang petani. Bapak dan Ibu sekalian, yang kemudian selanjutnya adalah bahwa meskipun tadi ada yang mengatakan kita ini dengan usia yang begini udah mulai lemot, saya alhamdulillah di sini selama 2 malam saya rata-rata tidur hanya 2,5 sampai 3 jam. Meskipun kadang-kadang ngantuk di sini, tapi semua masih bisa kita ikuti dengan baik. Karena saya melihat materi ini sungguh sangat luar biasa. Sebelum saya tadi menyinggung sedikit ayat, saya juga ingin menyampaikan bahwa apa yang selalu dengung oleh Pak Bayu, bahwa semua ini sebetulnya adalah tidak lain untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka semua aktivitas kita, perkataan kita memang harus diorientasikan untuk membangun sebuah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Bayu lebih dalam mengatakan, saya sekarang sudah berhenti mencari uang, mencari rezeki, tapi saya ingin bermanfaat.
Saya ingin mengatakan sebetulnya memang rezeki itu tidak boleh dicari. Karena bara yang dicari, bara yang tidak ditahu di mana tempatnya. Sementara rezeki itu tempatnya jelas. Ar-rizqu biyadillahi wahda. Rezeki ada di tangan Allah. Maka tempat rezeki itu bukan di mana-mana. Ada di tangan Allah. Maka tugas kita adalah meminta kepada pemilik rezeki. Dan pemilik rezeki akan membagi kepada siapa yang dikehendaki. Kemudian Allah tidak akan turunkan rezeki dengan menjatuhkan emas, tetapi akan melalui jalan-jalan yang kita bangun. Maka bekerja, berusaha, silaturahim, membangun jalan agar rezeki Allah kirim melalui jalan yang kita bangun. Setelah kita bersungguh-sungguh meminta kepadanya dengan penuh keikhlasan dengan niat untuk memberi manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Semoga gerakan ini menjadi garda terdepan, membawa gerbong besar termasuk kita semua untuk membangun kesejahteraan para petani menuju Indonesia yang swasembada pangan. Saya kira itu saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serasa mendengarkan pidato presiden. Soalnya isinya daging semua. Biar kita nggak bersedih, kan besok kita nggak ketemu lagi. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan kesan dan pesannya. Monggo Pak Bayu. Waktu. Masih ada lagi? Oh, satu. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Bayu, Pak Kapi, Pak Tambang, teman-teman semua. Alhamdulillah tidak terasa kita 2 hari berkumpul bersama gitu ya. Luar biasa pelatihan pertanian terpadu ini sudah berjalan sukses gitu ya. Melihat bahwa ini sangat strategis. Karena Pak Bayu ini diniati dengan niat yang tulus, visi misinya yang luar biasa, bisa kita implementasikan dengan mudah gitu ya. Jadi kata kuncinya kalau saya lihat dari cara konten gitu. Jadi kalau ini kesannya kan, habis itu secara umum memang sudah disampaikan oleh teman-teman semua bahwa luar biasa penyelenggaraan pelatihan ini gitu ya. Mulai dari pendaftaran sampai kita praktek teori tempatnya ya refreshment lah ya, membuat kita, kalau Pak Bayu bahasanya rekreasi, jadi sekaligus berlatih dan memunculkan banyak ide-ide gitu ya. Kata kuncinya adalah bahwa tadi Pak Bayu juga meng-highlight gitu ya, bahwa kuncinya adalah silaturahim. Jadi dengan membangun silaturahim, rezeki itu nanti ada yang ngatur tadi kan. Rezeki itu ada yang ngatur, tapi dengan silaturahim kita paling tidak membuka pintu rezeki kan gitu. Nah, apa maksud dari silaturahim? Itu adalah integrasi. Jadi pada saat kita sudah mendapatkan teori tadi dan praktek gitu ya, mungkin teman-teman akan punya ide, punya karya, punya produk, dan itu harus diintegrasikan. Karena kalau kita hanya satu produk saja, misalnya kita ada yang punya kopi saja, pasti dia butuh yang lain, butuh pupuk. Nah, pupuk dari mana? Dari peternakan, kan gitu. Artinya mungkin teman-teman yang punya pertanian butuh teman-teman yang hanya punya peternakannya saja gitu. Nah, interaksi itu, integrasi itulah yang perlu kita bangun bersama. Jadi teman-teman, kalau Pak Bayu berangkatnya kan mulailah dari apa yang ada gitu. Oh, saya adanya, saya nggak punya tanah ini gitu. Iya kan? Tapi saya punya potensi, misalnya ada pasar yang di situ banyak limbah. Nah, kita bisa sewa lahan untuk menghasilkan pupuk. Nah, tapi setelah pupuknya jadi butuh praktek. Nah, inilah integrasi yang nanti kita bisa kolaborasi bersama, integrasi bersama antar para teman-teman semua gitu. Nah, kata kuncinya itu silaturahim, silaturahmi, integrasi, keterpaduan dari pertanian, perikanan,
peternakan, dan ujung-ujungnya adalah kesehatan dan kemandirian. Nah, itu pesan yang pertama. Yang kedua, saya menyampaikan harapan, pesan. Ya. Jadi harapan tadi 2 hari itu rasanya cepat ya, baru pondasi. Artinya kita belajar mindset, bagaimana kita merubah paradigma. Nah, sehingga kita baru dikasih ilmu basicnya. Nah, kita ngobrol-ngobrol sama Pak KB juga, Pak, kalau kita ingin belajar 1005 itu butuh waktu 4 hari. Nah, bayangin, jadi artinya memang ilmu ini cukup lebar, spektrumnya luas, lebar. Jadi itu yang harapannya setelah ini mungkin ada kelas-kelas yang lebih khusus gitu ya. Sehingga harapannya teman-teman yang pengen belajar detail itu bisa diakomodasi. Nah, mungkin itu pesan saya, harapan kami. Ya, terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.